Perkenalkan, nama saya Yongli Sanaya dari kelas C, Prodi Sosiologi. Tugas pertama mata kuliah Perubahan Sosial Budaya. Saya akan menjelaskan buku pertama yang ditulis oleh John Iruri dengan judul Pendidikan dan Perubahan Sosial. Poin yang bagus untuk mulai memikirkan perubahan dalam pendidikan di Amerika adalah era kolonial, di mana dimulai dari abad ke-17 hingga perang revolusi berlangsung hampir 2 abad lamanya. Ini adalah awal dari banyak hal yang akhirnya terlihat sebagai elemen budaya Amerika. Berbeda dari bagian lain dari dunia, dan itu adalah era perubahan sosial yang menyapu, di mana sebelumnya industrialisasi dan pembangunan perkotaan skala besar. Pandangan sekilas tentang masyarakat kolonial ditawarkan oleh salah satu tokoh yang paling terkenal dan paling kontroversial secara historis. Ia memberikan rasa kehidupan pada saat itu dan wawasan tentang aspek penting pendidikan. Cotton Mather adalah salah satu tokoh yang paling berpengaruh dan orang-orang terkenal pada masanya. Dia adalah seorang ulama terkemuka atau menteri dan intelektual di New England. Terlibat dalam banyak aspek kehidupan publik secara keseluruhan. Ia mengarang ratusan karya, termasuk Magnalia Christi Americana yang terkenal sejarah Puritanisme di Amerika. Selain itu, Mather adalah penjaga buku harian yang berdedikasi dan refleksi hariannya memberikan wawasan tentang waktu. Dengan sehubungan dengan pendidikan, kronik kehidupan keluarga Mather mengungkapkan mereka menawarkan perspektif jitu tentang masalah orang tua pada abad ke-18. Pada tahun 1717, Cotton Mather sangat bermasalah. Itu alasannya adalah anak-anaknya dan putranya yang berusia 18 tahun meningkat, khususnya Kreasi. Begitu nama panggilan putranya telah dituduh oleh pelacur lokal sebagai ayah dari anaknya, ikatan perkawinan. Mather merasa malu menulis di buku hariannya kasus mengerikan atau kesedihan pemuda bodoh. Untuk apa keluargaku yang menderita dan direndahkan? Mather berhasil menjaga kasusnya ke pengadilan, dan dia juga menahan Kreasi terbatas di rumah, menghampirinya setiap hari dengan khotbah dan demonstrasi untuk kesalehan dan perilaku yang baik. Tapi Kreasi tidak terlalu menyesal. Hanya 2 minggu setelah dituduh, Mather menulis bahwa meningkatkan muda telah membuat pameran dirinya lebih buruk bagi saya daripada saya lakukan. Pernah bertemu Whittle. Tanpa putus asa, Mather menulis dalam buku hariannya, "Ya ampun, Tuhan, apa yang harus saya lakukan?" Nah, di sini Mather setelah sadar akan kasus yang ia hadapi, apa yang harus dia lakukan? Dia telah bersembunyi harapan besar untuk peningkatan muda, menamainya dengan namanya sendiri, ayah, dengan harapan anaknya untuk melanjutkan tradisi. Mather kesalahan mencolok di pelayanan religius. Mungkin saja yang besar ukuran keluarganya dimaksudkan untuk mengimbangi kerugian. Beberapa peneliti berspekulasi bahwa giliran tinggi tarif adalah respons terhadap ketakutan dan kematian dan ketidakpastian di dunia baru. Jika anak-anak kemungkinan besar akan meninggal, sebuah keluarga membutuhkan lebih banyak dari mereka.
Tanpa keraguan, pengungkapan tentang kreasi tidak banyak membantu Mother kecemasan tentang keluarganya. Namun, ada banyak bukti bahwa Mother sangat menyayangi putranya. Kurang dari 2 tahun setelah dituduh sebagai serikat pekerja terlarang, Kreasi dituduh ikut serta dalam kerusuhan malam dengan beberapa hal yang paling menjijikkan di kota. Dalam hal ini, perasaan Mother terhadap Kreasi bukanlah hal yang aneh. Dia berduka secara terbuka dan sedih bila masing-masing anaknya meninggal. Fakta bahwa itu terjadi begitu sering, atau dalam kasus ini, Kreasi sejauh ini tidak mengurangi rasa sakitnya. Awet muda, ketidakpercayaan, penyakit, dan bahkan kematian adalah untuk semua bagian dari hidup Cotton Mather. Dan orang tua lainnya di Inggris pada abad ke-18 Amerika Utara. Tapi bahkan jika pemukiman merindukan masyarakat mereka sebelumnya, meski banyak yang masih muda, pria mengamati apa yang dijelaskan oleh sejarawan Hervé Graff sebagai jalur tradisional. Amerika adalah bahkan tidak memiliki ingatan tentang Eropa konvensi untuk membatasi mereka, dan pengajaran alternatif sering terbukti. Pengunjung New England dikabarkan bisa mencium bau pohon pinus lebih dari 100 mil lepas pantai. Pemukiman Eropa pertama kecil dan tidak terlalu jauh ke interior. Hidup dalam keadaan seperti ini adalah pertempuran terus-menerus, dan ketekunan yang mantap diperlakukan untuk bertahan hidup. Tentu saja benua Amerika Utara sudah dihuni ketika pemukiman Inggris tiba. Dalam pendidikan, ini adalah salah satu pelajaran paling dasar dan mendalam yang diajarkan oleh pengalaman pemukiman kolonial. Orang Eropa melihat pribumi orang Amerika sebagai orang yang lebih rendah. Saat tidak ditakuti, mereka takut dihancurkan dan dibuang jika terlihat menghalangi kemajuan, dan dikasihani atau dijadikan beradab setelah dikalahkannya. Nah, di sini sikap benar orang Eropa yang merasa lebih unggul di Indian Amerika memiliki bentuk berbeda, dan tidak selalu diekspresikan dalam permusuhan dan kekerasan. Yang lain menemukan diri mereka tertipu oleh fitur tampan dari penduduk asli atau dengan penampilan mereka yang sederhana. Tetapi bahkan teman dari penduduk asli Amerika berusaha untuk mengubah mereka menjadi Kristen. Di Amerika Utara, mereka mendirikan pos terdepan yang tumbuh menjadi pemukiman di Florida selama abad ke-16. Kebanyakan sejarawan memberikan atau membagi Amerika kolonial Inggris menjadi 3 wilayah, masing-masing wilayah dengan berdekatan yang besar. Yang pertama dalam urutan pemukiman adalah selatan, yang dimulai dengan Jamestown pada tahun 1607, mewakili koloni Virginia, Maryland, Caroline, dan Georgia. Di selatan, untuk misalnya pekebun kaya atau pemilik perkebunan, mewakili kepemimpinan budaya dan politik. Bahkan jika mereka adalah minoritas populasi, mereka mengatur nada untuk nilai-nilai
dan kelembagaan yang berlaku pembangunan, termasuk praktik pendidikan di tempat lain. Agama merupakan faktor penting dalam budaya karakter banyak pemukiman, terutama di utara. Rohani keyakinan tetap menjadi aspek kunci budaya. Identitas individu dan cara nasionalisme atau etni warisan mungkin hari itu adalah masa pergolakan agama. Terlebih lagi ada konflik yang cukup besar antara tradisi dan kepercayaan yang bersaing di Eropa. Demikianlah video singkat yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.